Halo anak-anak, apa kabar? Bu Guru harap kalian tetap bersemangat dalam belajar ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Selamat menyaksikan. Ya, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dengan nilai sekolah kita yaitu peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam pembelajaran daring. Ya, pada bab ini kalian akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk memahami bab ini dengan baik, sekarang kalian coba pahami dulu mengenai lingkungan dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar individu. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Komponen lingkungan itu dapat saling memengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Nah, perubahan itu disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan itu dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Kemudian yang kedua itu adalah komponen abiotik. Kalau abiotik sendiri terdiri atas benda-benda yang tak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Berikutnya kita akan bahas mengenai habitat. Habitat itu artinya adalah tempat hidup. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Dalam suatu habitat terhadap berbagai jenis makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi dalam ekosistem yang membentuk suatu pola. Berikutnya yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Yang pertama adalah piramida makanan. Nah, kalau kalian lihat dari gambar berikut ini, bagian paling bawah itu disebut dengan produsen. Kemudian bagian kedua itu adalah konsumen pertama, bagian berikutnya konsumen kedua, dan yang paling terakhir itu adalah konsumen ketiga. Di bagian produsen itu bagiannya lebih banyak ketimbang bagian konsumen pertama. Nah, piramida makanan ini merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah biomasa dan kemampuan menyimpan energi dalam tiap trofik. Sesuai dengan namanya, susunan berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada paling dasar itu adalah produsen, sedangkan bagian atas itu adalah konsumen paling akhir atau konsumen puncak. Berikutnya adalah jaring-jaring makanan. Kalau kalian lihat di sini, jaring-jaring makanan itu saling berhubungan ya. Nah,
Jaring-jaring makanan ini adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada di rantai makanan. Nah, guru bahas dulu tentang rantai makanan. Ini mungkin kalian sudah pelajari saat kalian SD ya. Kalau rantai makanan itu kan yang penting ada produsen, kemudian konsumen pertama, konsumen kedua, bisa juga konsumen ketiga, dan yang terakhir adalah pengurai ya. Nah, sedangkan kalau jaring-jaring makanan itu kompleks. Ada produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, ketiga, kemudian pengurai, tetapi di situ di jaring-jaring makanan ada lebih dari satu konsumen pertama, ada lebih dari satu konsumen kedua, dan seterusnya. Seperti itu, jadi lebih kompleks ya. Simbiosis itu merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis ini dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Berikut ini adalah macam-macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah suatu hubungan antara dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh di sini adalah hubungan antara jamur dengan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam, mineral, dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Nah, kalau simbiosis komensalisme ini adalah hubungan interaksi dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tetapi pihak yang lain tidak mendapat kerugian. Contohnya di sini adalah tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapat keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapat keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Nah, kalau ini adalah hubungan antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Di sini Bu Guru memberi contoh hubungan antara kutu rambut dengan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Ya, itu tadi materi kita mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang bagian pertama. Pada pertemuan berikutnya, nanti Bu Guru akan bahas mengenai peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Nah, untuk tugas-tugasnya akan Bu Guru berikan di GCR, dan materi ini silakan kalian catat kembali di buku catatan IPA kalian. Bu Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.